ting. Ini tadi udah bikin TIFF ya kan. TIFF-nya ada di salah. Kita wis turu tak kopi ya. TIFF aja mana? Bentar aja deh. Jika nah, ini misalnya gondang. Oke, ini gondang. Langkah pertama adalah file ini siap untuk di layout. Ini pakai view, layout view, file, page setup. Lalu ini centangnya dihilangin, kita pakai A0 aja, landscape. Tarik. Kalau untuk keterangannya tadi segini. Nah, kalau misalnya nanti nggak cukup, misalnya di sini nggak cukup, ini kita bisa tarik ke sini buat nambah. Seperti contoh yang udah saya buat, yaitu ini. Ini adalah list dari kebutuhannya apa yang ada di bendungan itu. Nah, ini kata. Oke, karena kita fokusnya ada di bendungan, jadi tidak semua tambungan. Limpahin di iki apa iki nek? Kondang, limpahnya ada di kanan. Nah, di sini ini pelimpah. Ini pelimpah. Oke. Nah, kondang gurung rono ya? Udah. Wis rono kondang. Kemarin kan udah. Ya, Wis tapi yang mau inspeksi. foto trace track aja. Wis inspeksi turun ya. Oke, kelebihan kita di dalam pemeriksaan sekarang, wah harusnya waktu di Google ini tulisannya dihilangin. Hilangi ya, jadi bersih. Harusnya sih pakai foto drone. Nah, di Gondang itu ada apa saja? Kita mulai inspeksinya adalah yang pertama dari kondisi waduk. Gondang ya. Oke, sebelum ke sini, nah kita kan perlu background yang bagus. Bukaannya ini kita butuh AutoCAD. AutoCAD nanti dikopikan, apa tak kirim lewat YouTube ya. Apa? Ya. Nah ini di sini ada CAD Gondang. Ini terus ya Allah. Kulkas bisa dibakar mana? Bagian timur. Nang itu nggak apa? Oke, di sini ada layout gendang. Nah ini kita copy dulu aja ke, waduh, kok kurang aja ya. Isi cukup palingnya. Ini kita copy. Enak sih kayak. Oh, nah ini. Berarti perbandingan 1:1. Nah, ini kita copy paste di tempat lain. Paste original, set enter E. Nah,
dia posisinya masih belum pada posisi sesungguhnya, tapi kemungkinan udah ini 92 sama 6. Tapi kita cek, nah ini kita cek di sini apa ini anunya. Ya, di sini 639441, di sini 639441 mang piro 621. Oke, udah cocok. 92036333609 udah cocok. Kalau udah cocok berarti ini tinggal save as, save, karena kita main ArcGIS paling enggak 2000 biar enak. Baru gitu kita simpen di mana. Ini adalah Gondang. Dan tentukan yang ininya gimana Pak? Yang tadi Apa nih? yang sesuai ini. ID. Ketik ID, enter, diklikkan di sini koordinatnya apakah sesuai dengan yang tercatat pada BM. Ya. ID. Kalau sudah berarti dia sudah posisinya tergeografis. Kita panggil di ArcGIS. Gondang. Ini nggak muncul karena masih dalam register koordinat degree. Ini AutoCAD nggak bisa kita register di mana. Kita matikan nanti dulu. View data frame properties coordinate system projected UTM WGS short Jawa Timur 49. Nah ini kayaknya ini yang belum terregister. Kita pakai R2Box data management tool, projection, define. Inputnya tifnya dia masih unknown karena kita dari Google Earth masukkan koordinat dalam derajat. Kita pilih Word WGS 84. Proses. Masih proses. Nah ini tandanya udah berpindah ke koordinatnya. Oke. Kita besarkan di area sini. Pas. Kita fullkan. Nah ini kenapa AutoCAD ini putih, ini harus dimatikan polygon multitouch. Ya. Nah ini kayak gak buruk tadi, muka-muka gak buruk kan, gak buruk. Nah ini supaya bagus, waktu Google Earth-nya ini hilang semua warkop dan kawan-kawan. Hilangin. Di uncheck. Nah setelah ini selesai, untuk proses layout bisa nanti, atau kalau anunya itu syarat mapping itu adalah dia harus memiliki informasi koordinat, dia harus memiliki informasi skala, dia harus memiliki informasi north south atau arah mata angin. Oke, tinggal ini diklik. Ini bidang gambar kertasnya, ini adalah bidang modelnya. Kita properties, grid, new grid. Kita tadi sistem UTM 49, kita pilih yang tengah. Tulisannya masih kecil-kecil, kita properties label biasanya A0 antara 28 sampai 30 fontnya. Kita ambil 30.
bold. Ini adalah yang label yang mujure vertikal itu, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Apply. Garisnya karena ini gelap kita setting aja warna putih. Nah ini. Lalu informasi skala, insert, skill bar, ini dia muncul di sini. Nggak kelihatan, kita bisa pakai warna putih. Fontnya bisa kita besarin. Bold. Lalu untuk ini ya diklik kanan aja, properties hitam, warna hitam kita ganti ini, yang klik ini ya. Nah ini barnya kita ganti kuning bisa, ini kita ganti putih. Lalu scale and unit, ini mils, kita ganti meter ya, jadi begini. Lalu informasi not zero, dalam mapping pasti utara di atas. Nah kelihatan, kita bisa ganti properties. Oke, warna kita ganti putih ya. Udah, sekarang menginjak ke isian. Nah di dalam gondang ini kita banyak temukan, nanti ada di bahan apa intinya ini membahas kebutuhan yang harus dilakukan pada bendungan gondang. Nah ini bendungan gondang nggak usah langsung Saradan ya. Untuk besok kita butuh ke Saradan. Untuk Saradan gondang ya nggak apa-apa, gondang Prijetan nggak apa-apa, tapi yang diutamakan paling utama adalah Pondok dan Saradan, karena remedial hubungannya dengan remedial kita berhubungan dengan orang untuk Pondok dan Saradan, yaitu Pak Rusdi. Nah intinya ini kita buatkan layout kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk perbaikan di bendungan gondang. Saat ini yang dilakukan adalah ya, yang dilakukan adalah perbaikan ini, kan ini dibongkar ya. Iya. Nah ini jembatan itu dibongkar, abutmentnya ini dibongkar lalu diperbarui, terus ini dikupas ya kan, retak, nanti ditambahin dinding penahan daerah sini. Lalu ada tambahan lagi di gondang ini, ada retakan puncak bendungan di sini. Ini perlu apa? Investigasi, masih investigasikah atau bisa langsung dibenahi? Lalu kita butuh ada perbaikan vinot di sini. Wis ning vinot. Udah. Vinot di sini airnya ngerembes Ya, ke bawah, tidak diambang ya kan. Nah ini kita harus perbaiki dan saluran kita lebarkan supaya pemeliharaan dan operasinya lebih mudah, orang bisa masuk. Iya, bersih-bersih ini bisa. Ini kita harus lebarkan. Yang puncak kita harus gali, kita kupas dulu, kita lihat kondisi, lalu kita aspal kembali. Lereng hulu di sini ada kelihatan cekungan, tapi tidak, ini hampir apa namanya rata, masih bagus, cuman mungkin butuh penataan riprap kembali tulisannya kok ya. Nah ini kasus di gondang. Nah itu nanti kasus-kasus apa saja mungkin setelah layout ini udah bisa disiapin, tinggal kita nulis di sini. Opo ae. Lah nulis doa kan gampang nih. Yang sulit adalah merumuskan.
Pertama, waduk ini harus diapakan? Waduk itu di sini ada sesuatu yang mengganggu, yaitu ada pengambilan sumur dari PDAM. Itu perlu ibaratnya perlu diinformasikan bahwa adanya pengambilan air langsung dari PDAM yang ke waduk. Ketika waduk surut, pompa ada lagi yang dipasang di bawah, yaitu dengan pelampung, ya kan, nampung. Itu gangguan. Yang kedua, harus ditertibkan banyaknya rumah-rumah apung di sini, ya. Rumah apung untuk ikan, rumah apung untuk petani nelayannya bisa tinggal di sana sambil menunggu ikan, itu juga mengganggu. Lalu di sini aman dari area sedimen, itu di waduk. Lalu banyaknya area lahan tambungan yang berupa pulau, kalau surut dijadikan lahan pertanian, itu akan mengganggu kualitas air. Anunya gitu. Apa remedial yang ya penegasan ini. Tidak boleh menanam tapi tanpa pupuk, misal seperti itu. Harus organik. Boleh menanam asalkan tidak memakai pupuk. Ini kayaknya ide bagus. Win-win solution di Indonesia. Lalu puncak bendungan, saya waduk terus puncak bendungan. Di puncak bendungan ada apa? Banyaknya batas pengaman puncak yang sudah hancur. Nah, itu muga-muga fotonya ada kabeh, studi lama maupun foto kita yang sempat jalan. Baru gitu drainnya nggak ada. Jadi aspal itu ada sedikit kayak bukan portal ke atas, itu yang mengganggu air menjadi tergenang di aspal. Harusnya ada cowokan drain kan. Nah, atau kita buatkan saluran drain. Usulannya begitu nanti untuk di puncak. Jadi perbaikan batas pengaman puncak bendungan, lalu kita buatkan rel, ada relnya atau rantai pengadaan itu handrail atau rel ini untuk pengaman pembatas. Lalu lereng hulu harus ada penataan. Cuman ini kita kemarin kayaknya kalau memang di hasil studi yang lama, foto-foto nggak ada, kita nek paparan tuh karena dokumentasi foto inspeksi besar yang di Gondang kabeh dari Chandra itu kan nggak ada yang cuma drone yang kemarin. Karena ada drone Gondang sama itu ya lumayan ya. Tapi yuk gak iso, Pak. Harus ada inspeksi, ya kan. Nanti hulu itu harus apa? Paling enggak penataan riprap kembali, penguncian, penambahan batu-batu kunci, kemudian menambah papan larangan, seperti itu. Lereng hilir ini banyak tanaman-tanaman perdu. Akarnya besar-besar juga. Nah, ini kita perlu inspeksi di dalam perakaran itu kondisinya seperti apa, apakah ada basahan atau tidak. Lalu di sini adalah tidak berupa saluran, tapi saluran tanah kan. Kita harus cek kondisi di sini ada aliran besan bagaimana. Ini kering, tapi tahu-tahu ada kemunculan air di pas pertigaan toh. Nah, kesimpulan remedial adanya pembongkaran saluran drain. Bongkar, perbaikan vinot. Lalu ini suntik material di pelimpah, adanya bocoran. Nah, kita belum menginspeksi daerah sini, kita nggak tahu. Lalu kita harus pasang instrumen UV lagi tambahan di sini, paling nggak 3 titik, 1, 2, 3. Di sini sudah ada 3, 4. Kita butuh di sini untuk mengamati, atau tambah sini 1.
1 di sini bisa 2 atau 3. 3 paling enggak 3 bagus. 1 2 3. Di sini ada 1 2 3 4, nambah 1 mungkin di sini. Lalu di sini OW. Idealnya yang bagus. Kayak gitulah. Kebutuhan ini tadi, terus lalu intake juga ada remedial, kita nanti colek aja langsung ke kontraktor sama supervisor, ya kan. Nanti saya akan hubungin Pak Yoyo untuk gondang gawean meneh. Jadi Ardi cepak noae leotan seperti ini, iya. Ada ini lengkap, ya toh. Baru gitu sama catnya. AutoCAD juga. Iya, AutoCAD kayak gitu. TV-nya dipercantik anunya, Google-nya. Nanti kalau untuk anunya sih saya akan usulkan apa? Drone. Seperti itu. Gawe saradan gondang prijetan. Nah, modelnya seperti ini aja. Karena ini nanti ada teks di sini, mungkin yang paling penting kita gambarkan foto, ada keterangan seperti contoh yang sudah tadi di ini. Terus ada gambar kedua, penempatan instrumen yang harus dilakukan. Nanti di saradan ada kebutuhan penempatan UW. Wis, aku njaluk tolong meneh itu ini udah siap. Yang Saradan prijetan. saradan sama prijetan. Ini kan siap nih, tak save as. Apa man? Gondang. Sama keterangan dan lain-lain juga. Keterangan. Iya. Iya, kayak gini. Intinya urut mulai dari waduk, tubuh bendungan, ada puncak, lereng hulu, lereng hilir. Berarti sesuai ini kalau ada. Ya, terus pelimpah. Setelah itu inlet itu di sini kalau pondok kan. Lalu outlet, inlet, outlet itu sudah. Lereng hilir termasuk instrumen. Ya, pelimpah di gondang itu permasalahannya hanya ada bocoran atau bocoran air melalui konstruksi pelimpah di mercu. Kemudian perlu pembaruan pilskal. Terus injek ini di inlet, di gondang, mana gondang? Ini inlet outlet. Di sini ada betonnya masih bagus. Tidak ada kebutuhan remedial, tapi kebutuhan remedialnya hanya di intake-nya. Ini kondisi masih bagus, lain dengan pondok. Yang intake remedialnya apa, Pak? Intake remedialnya aku karo. Ya paling enggak pembuatan stop lock. Oh iya. Lalu perbaikan pintu karena turunnya pintu ini enggak simetris. Baru gitu kondisi truss rack kemarin gimana? Butuh pengecatan, banyak yang korosi. Yeah. Lalu tangga monyet diganti atau diperbarui, overhaul, perbaikan, las kan itu wis goyang pijakannya. Nah, tapi itu udah ada item di remedial sekarang. Kita tinggal nyomot, tulis, masuk sini. Kita nggak perlu ini, nggak nambah lagi. Kayak gitu. Untuk kondisi pelimpah secara hidrolik mungkin aman, tapi kita belum mencoba menginspeksi daerah sini. Nah, daerah sini ketika ini melimpas, ini kabarnya menutup finot, bener. Nah, airnya water, kayaknya water. Kemarin tuh nggak ada air sih. Ya, karena ini kering. Kalau pas hujan melimpas ini katanya water. Kayaknya gitu. Kayak pondok. Di pondok ya. Pondok itu setiap hari.
Heeh. biasa. Wis aku gawekno iki ya. TV gawekno anyar Ya. sing ketok resik. Akhirnya harusnya akan ada tulis-tulisannya. Terus nanti setelah layout ini tulisi bendungan Gondang. Maka ini kalau mau pingin tulisan seperti ini adalah kayak gini toh. Kita pakai ini, kita tulis. Enter. Kita klik. Fontnya ada di sini. Bold. Kalau misalnya tadi putih sama ada garis anunya, ini change symbol. Edit. Lalu mesh, halu, kita tebalkan aja gak apa-apa. Warna misalnya kuning anunya. Nah ini ya. Wes iki cepatno, engko besok kita tinggal ngeracik ininya. Malam harus selesai karena harus diserahkan ke Pak Rusdi untuk pondok sama Saradan. Berarti nanti diutamakan ininya dulu ya Pak. Maksudnya nanti isinya kita bareng-bareng aja. Oh, iya. Mikir ambil ndeloki dokumen paparan. Iya. Anu ya. Oke, kita upload di YouTube ya.